Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pian Irino, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tip dan cara bagaimana mengatasi lantai dak atau slab ya, kalau di sini, kalau di rumah lantai dak ya, dua tingkat, rumah dua tingkat, atau di atas bumbung yang ada daknya yang retak retak atau crack ya, atau pecah macam satu garisan begitu. Dan ini, cara ini mungkin ada manfaatnya dan boleh dicoba ya, tapi ini cara ini yang biasa saya pakai ya, yang biasa saya pakai, dan ini mungkin ada manfaatnya, boleh dicoba. Dan saya tidak mengatakan ini 100% bisa mengatasi kebocoran pada dak itu, tapi kita boleh mencobanya. Dan ini menurut pengalaman saya pernah mencoba beberapa kali, tapi ya, oke, hasilnya juga oke, tidak bocor. Dan ini bermacam-macam cara yang biasa orang lakukan ya, biasa ada cara tersendiri, dan alat atau barang yang digunakan juga berbeda-beda ya. Tapi saya menggunakan yang uh, tambahan yang seperti aquaproof ya, waterproofing. Tapi sebelum waterproofing itu kita bersihkan dulu yang lantai yang crack itu, kemudian kita potong yang crack itu, memperlebar sedikit lubang crack itu, biar nanti kita memasukkan cairan untuk menambah itu, biar senang ya nanti. Oke, mari kita saksikan videonya. Let's go. Oke guys, inilah yang saya maksudkan. Ini adalah lantai dak atau slab atau pampe ya kalau di Malaysia. Ini di atas pampe ini ada lantai, kemudian diplaster ya, diplaster simen pasir, kemudian sudah crack ya plasteran ini. Seperti ini, crack seperti ini, nah, retak-retak seperti ini ya. Nah, seperti ini, pecah. Ini plaster ya, bukan pampe ya, bukan konkrit ya. Ini plaster di atas konkrit ya. Ini sudah crack, jadi masuk air. Kemudian nanti bagaimana caranya, kita akan memotong dulu ini. Yang crack ini kita potong. Fungsinya apa? Untuk memperbesar lubang ini, untuk nanti bisa memasukkan cairan lebih mudah ya, atau bisa masuk ke dalam dengan senang ya. Kalau tidak dipotong mungkin susah masuk. Oke, begini caranya, kita potong seperti ini. Seperti ini guys. Kita potong tidak perlu dalam-dalam ya, kita agak sedikit saja kita potong, yang di atas saja ya, tidak perlu sampai masuk ke dalam. Jadi yang di atas saja. Ini bukan konkrit ya, yang ini atas ini plaster simen pasir saja. Yang konkrit di bawahnya ini. Jadi kita potong ini dulu. Kita potong yang atas ada sedikit saja, mungkin 2 mm ya, 2 mm ya, untuk mempermudah nanti bila memasukkan cairannya. Oke guys, seperti ini hasilnya. Kita sudah memotong sedikit saja ya, sedikit saja kita potong untuk memperlebar ruang masuk cairan nanti. Ini posisi saya ambil yang dari jauh. Bagaimana cara memotongnya? Tidak perlu terlalu dalam. Ini kita boleh mencoba. Kita boleh ada dua pilihan ya. Kita tidak perlu memotong, atau kita perlu memotongnya ya. Kalau yang bagi yang bagus tuh dipotong sedikit ya, jadi lubang itu nanti cairan itu bisa senang masuk. Kalau tidak dipotong nanti macam susah masuk, jadi tidak cairan itu tidak masuk secara maksimal ya, tidak banyak masuk, jadi cuma di atas saja. Kalau kita potong sedikit dia akan masuk banyak ya. Seperti itu. Ini kita membuat pilihan sendiri ya, pilihan sendiri. Kalau saya memilih yang memotong sedikit. Ini tidak mengurangi daya kekuatan cor itu, karena ini atas plaster saja ya. Nah, seperti ini. Yang ini belum dicuci guys, yang ini belum dicuci seperti ini. Airnya kalau crack itu airnya naik ke atas. Nah, ini basah-basah seperti ini. Kita sudah buat basah sedikit, nanti cairan itu kita senang masuk ya. Seperti ini. Selepas dipotong nanti kita akan mencuci dulu ya. Kita cuci lantainya dulu. Dan di sini juga di posisi sebelah tepi ya. Ini di atas tingkat 2 ya, ini seperti ini.
crack-crack seperti ini ya. Ini bukan cor atau konkretnya yang crack ya, ini apa, plasterannya. Jadi selepas dicor itu ditambah di plaster di lantainya dengan pasir, dengan semen ya, ditambah sekitar 2 inci, jadi crack seperti ini. Mungkin dulu plasternya itu kekurangan semen ya, jadi dia tidak boleh bertahan lama, jadi crack seperti ini. Jadi nanti ini kita sudah memotongnya, selepas ini kita akan mencucinya, mencuci sampai bersih ya, seperti ini. Oke guys, ini proses pencuciannya ya. Ini tahap kedua ya. Selepas kita potong, kemudian kita bersihkan ya. Ini step kedua, kita bersihkan, kita cuci lantainya sampai bersih ya. Sebab nanti kalau tidak bersih nanti waterproof atau perekat tuh nanti tidak akan bisa melekat dengan sempurna ya, macam ada segi kotor-kotor, jadi dan nanti senang kopak atau koyak, atau bahasa Jawanya ngelontok atau ngelontok ya bahasa Jawanya, atau kalau orang Malaysia cakap kopak ya, atau koyak lagi, atau semacam mengelupas ya. Jadi kalau dibersihkan tidak ada kotoran yang melekat, jadi nanti waterproof itu atau gum itu akan melekat dengan sempurna seperti itu ya. Ini kita gunakan water gun ya, atau water jet untuk mempercepat pembersihannya. Kalau pakai air saja memang tidak bisa karena banyak lumut-lumut atau rumput-rumput kecil. Nah, oke. Kita lanjut yang ke step yang ketiga ya. Yang step ketiga ini yang saya maksudkan tadi. Kenapa saya memotongnya atau memotong plaster ini tadi ya. Ini saya untuk mempermudah cairan ini masuk. Ini sejenis getah ya, getah atau gum getah ya. Seperti ini kita masuk. Kita letakkan seperti ini guys. Kita letakkan seperti ini, kita buat seperti ini. Yang tadi sudah kita potong, kita bersihkan. Selepas itu baru kita letak ini dulu. Ini step yang ketiga ya. Nanti ada step yang keempat, yang last sekali ya. Ini seperti ini. Seperti ini kita letakkan gum ini dulu biar dia masuk ke dalam dulu. Mungkin cara ini belum pernah ada yang buat ya. Jadi kita memberi contoh sedikit untuk apabila suatu lantai yang crack tapi tidak sembuh-sembuh kebocorannya, mungkin boleh dicoba cara ini ya. Cara ini mungkin boleh sembuh ya, atau boleh menyelesaikan masalah kebocoran dak. Seperti ini yang tidak dipotong ya, lubangnya kecil seperti ini. Kalau yang dipotong sedikit lubangnya besar, jadi senang masuk cairan itu, cairan getah yang mengandung gum, untuk air tidak masuk, tidak bisa masuk lagi ke dalam. Seperti ini kita biarkan beberapa menit atau sekitar setengah jam. Jikalau dia meresap ke bawah, mengendap, bermakna lubang itu memang masuk ke dalam dan airnya bisa meresap ke dalam juga. Tapi kalau gum ini tidak mengendap ke bawah, jadi ini tidak terlalu besar lubangnya di dalam ya. Caranya seperti ini, kita masukkan ini, kita tekan, lepas itu kita lepaskan, dia akan masuk sendiri guys. Tidak perlu menambahnya seperti menuangnya ya. Bisa cara seperti saya ini. Meletakkannya seperti ini. Kita buat macam ini ya. Alatnya seperti ini guys, senang. Jadi tidak memerlukan cairan yang banyak. Kita caranya pas atau ngam di tempat yang kita perlukan saja ya kalau pakai ini. Biarkan dia mengendap dulu, mengendap ke dalam, biar dia masuk ya, biar dia masuk dulu. Seperti ini, yang tidak dipotong kecil seperti ini. Kalau yang tidak dipotong seperti ini meletakkannya ya. Kita ikutkan di laluan crack itu biar dia mengendap. Tapi cairan ini susah masuk ke dalam ya karena lubangnya terlalu kecil ya. Jadi mungkin sedikit saja yang bisa masuk. Kalau kita dipotong sedikit
cairan ini kan banyak masuk dan bisa menutup lubang yang ada seperti itu guys. Jadi fungsinya untuk memotong tadi, fungsinya bisa memasuk cairan ini bisa masuk dengan mudah ke dalam seperti itu. Nah, kita seperti ngisinya seperti ini, kita tekan kemudian kita lepaskan, dia akan mengisap sendiri ya, tidak perlu menuangnya ya, seperti itu. Nah seperti ini. Nah, mudah kan? Nah yang seperti ini seperti tadi ya, yang tidak dipotong itu lubangnya macam tidak boleh masuk cairan ini ya, sedikit saja yang bisa boleh masuk. Jadi sebaiknya kita potong dulu seperti tadi saya lakukan, biar nanti cairan itu bisa masuk dengan banyak. Seperti ini kita biarkan dulu beberapa menit biar dia merendam atau meresap ke bawah, biar dia masuk ya. Oke, ini guys yang bahan yang saya pakai Sikatopsil ya, satu set air yang mengandung gam dengan simen sekali. Nah tadi yang sudah kita letakkan tadi letakkan itu cairan, lepas itu kita tambah sedikit ya, kita tambah dengan simen pasirnya dulu, simen pasir yang mengandung gam atau batu pro ya. Nah, seperti ini. Nanti kita sapukan seperti ini akhirnya ya. Ini yang step yang keempat ya. Step yang keempat yang last atau finishing ya, seperti ini. Nah, bahannya seperti ini. Ini simennya guys. Ini simennya. Kemudian itu susunya atau seperti cairan yang mengandung getah ya. Warnanya putih ya kalau di sini. Ini satu set ya, cairan dengan simen, dia memang satu set. Nanti kita campur seperti ini, kita aduk ya, kita aduk. Mengaduknya kita boleh pakai sudu atau pakai ini cetok ya, atau boleh pakai mesin ya. Kalau banyak luas kita pakai mesin cepat. Ini tidak terlalu luas, jadi saya gunakan sudu saja. Seperti ini kita aduk sampai rata, sampai dia betul-betul bercampur. Dan ini satu lagi yang perlu diperhatikan ya, ini seharusnya kita memakai sarung tangan ya kalau kita membuat waterproofing ini, karena kalau sudah dicampur simen dengan gam ini, dia akan terkena tangan, itu akan melekat dengan kuat ya, susah dibersihkan, sangat susah dibersihkan ya. Seharusnya kita pakai sarung tangan getah atau kain. Nah ini saya tidak memakainya, seharusnya kita memakainya guys ya, jadi biar nanti tangannya tidak kotor ya. Nah ini tahap finishing ya, tahap akhir ya, kita sapukan waterproofing ini. Kalau terlalu kering ya, lantainya terlalu kering, kita boleh sapukan sedikit air ini, air yang mengandung gam ya kalau boleh, jadi nanti bisa merekat dengan sempurna. Selepas cukup untuk menambah kebasahan lantainya, itu kita sapukan seperti ini guys. Biasa saya sapukan seperti ini pakai kuas atau brus ya. Nah, seperti ini, jadi hasilnya rata dan cukup bagus ya kalau pakai ini. Kalau pakai penyapu dia agak sedikit kasar, kalau pakai ini brus dia akan halus dan hasilnya akan bagus dan kelihatan kemas ya. Tapi mungkin ada sedikit lambat ya, tapi yang penting hasilnya bagus, itu yang perlu diutamakan dalam setiap pekerjaan ya, seperti itu. Oke, kita ratakan seperti ini guys. Oke, seperti ini. Jadi ini harus berhati-hati, ini saya sebaiknya pakai sarung tangan guys, ini saya terlupa nih tidak pakai sarung tangan. Jadi untuk keselamatan atau untuk kebersihan kita pakai sarung tangan bagus. Oke guys, cukup sekian video dari saya dan tip dari saya. Semoga ada manfaatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. Bye bye.